Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albatrus Muhammad Al-Fatihah dengan NIM B100240486. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menganalisis efisiensi persediaan pada PT Astrindo Infrastruktur Tbk. Yang pertama yaitu data yang digunakan, saya mengambil 3 tahun. Pertama, beban pokok pendapatan. Beban pokok pada tahun pertama yaitu 2023 sebesar 247.860.033 juta. Beban pokok pendapatan yang kedua yaitu tahun 2024 yaitu sebesar 451.661.475 juta. Beban pokok pendapatan yang ketiga yaitu pada tahun 2025 yaitu sebesar 130.176.977 juta. Yang kedua, rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan yang saya ambil yaitu dari tahun 2023 sampai 2025. Dari rata-rata persediaan 2023 yaitu sebesar 10.245 rupiah. Yang kedua, tahun 2024 yaitu rata-rata persediaan sebesar 10.496.411 rupiah. Yang ketiga yaitu rata-rata persediaan 2025 sebesar 7.576.345 rupiah. Inventory turnover ratio. Inventory turnover sama dengan beban pokok pendapatan dibagi rata-rata persediaan. Pada tahun 2023 beban pokok pendapatan yaitu 245.860.33 rupiah dibagi rata-rata persediaan sebesar 10.202.475 rupiah sama dengan 24,09. Jadi pada tahun 2023 terjadi perputaran persediaan sebanyak 24,09 kali. Sedangkan di 2024 beban pokok pendapatan sebesar 451.661.475 rupiah dibagi rata-rata persediaan 10.496.411 rupiah sama dengan 43,03. Jadi pada tahun 2024 terjadi perputaran persediaan sebanyak 43,03 kali. Di 2025 beban pokok pendapatan sebesar 130.176.977 rupiah dibagi rata-rata persediaan yaitu 7.576.348 rupiah sama dengan 17,8. Jadi pada tahun 2025 terjadi perputaran persediaan sebanyak 17,18 kali. Selanjutnya, inventory turnover ratio. Kesimpulan, selama 2023 sampai 2025 PT Astrindo Nusantara Infrastruktur menunjukkan tren penurunan efisiensi persediaan. Inventory turnover turun signifikan dari 24,09 kali di 2023 menjadi 43,03 kali di 2024. Lalu merosot tajam ke 17,18 kali di 2025. Penurunan ini menandakan bahwa persediaan semakin lama tersimpan sehingga modal kerja lebih banyak tertahan dan resiko penumpukan persediaan meningkat. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan pengendalian persediaan dan menyelaraskan produksi dengan penjualan agar efisiensi kembali membaik. Selanjutnya, Days Inventory Outstanding Ratio atau DIO.
yaitu sama dengan rata-rata persediaan dibagi beban pokok pendapatan dikali 365 hari atau 181. Di 2023 rata-rata persediaan yaitu 10.202.475 rupiah dibagi beban pokok pendapatan sebesar 245.860.33 rupiah dikali 181 hari yaitu sama dengan 7,45 hari. DIO rendah 7 hari. Modal kerja nyaris tidak tertahan di persediaan. Di 2024 rata-rata persediaan yaitu sebesar 10.496.411 rupiah dibagi beban pokok pendapatan yaitu 451.661.475 rupiah dikali 365 hari yaitu sama dengan 8,48 hari. DIO rendah 8 hari. Dana hampir tidak tertahan di persediaan. Sedangkan di 2025 rata-rata persediaan yaitu sebesar 7.576.348 rupiah dibagi beban pokok pendapatan yaitu sebesar 130.176.977 rupiah dikali 181 hari yaitu sama dengan 10,5 hari. DIO rendah 10 hari. Modal kerja tidak banyak tertahan di persediaan. Selanjutnya, days inventory outstanding ratio. Kesimpulan, selama periode 2023 sampai 2025, days inventory outstanding atau DIO berada pada tingkat rendah dan relatif efisien meskipun menunjukkan tren meningkat. Di 2023 DIO kurang lebih 7,45 hari menunjukkan persediaan berputar sangat cepat dan modal kerja hampir tidak tertahan. Di 2024 DIO naik menjadi 8,48 hari, masih efisien dengan sedikit peningkatan waktu penyimpanan persediaan. Di 2025 DIO kembali meningkat menjadi 10,5 hari namun tetap tergolong rendah sehingga resiko penumpukan persediaan masih kecil. Secara keseluruhan, perusahaan mampu mengelola persediaan dengan baik karena modal kerja tidak banyak tertahan di stok. Namun, kenaikan DIO dari tahun ke tahun perlu diwaspadai agar efisiensi persediaan tetap terjaga dan tidak berkembang menjadi perlambatan perputaran di masa mendatang. Analisis tren industri. Secara keseluruhan industri menunjukkan karakteristik perputaran persediaan yang cepat dan efisien sepanjang periode 2023 sampai 2025. Hal ini tercermin dari inventory turnover ratio yang relatif tinggi dan days inventory outstanding yang rendah, yang menandakan bahwa persediaan tidak lama tertahan di gudang dan cepat dikonversi menjadi penjualan. Selanjutnya, pada 2023 sampai 2024, industri mengalami peningkatan efisien operasional ditunjukkan oleh lonjakan permintaan pasar yang kuat serta manajemen persediaan yang semakin optimal. Selanjutnya, memasuki 2025 terjadi perlambatan relatif yang terlihat dari penurunan tingkat perputaran dan sedikit kenaikan DIO. Namun, sedemikian level tersebut masih berada dalam batas sehat industri, sehingga lebih mencerminkan penyesuaian strategi operasional atau dinamika permintaan, bukan indikasi penumpukan persediaan atau efisiensi. Kesimpulan, secara umum, industri berada dalam kondisi yang sehat dan efisien, dengan siklus persediaan yang pendek dan kebutuhan modal kerja yang relatif rendah. Perubahan kinerja pada 2025 menunjukkan adaptasi terhadap kondisi pasar, bukan penurunan fundamental. Dengan demikian, industri ini memiliki ketahanan operasional yang baik
serta kemampuan menjaga keseimbangan antara efisien persediaan dan fleksibilitas bisnis. Selanjutnya, implikasi terhadap kebutuhan modal kerja. Implikasi terhadap kebutuhan modal kerja atau sudut pandang manajemen keuangan. Yang pertama yaitu kebutuhan modal kerja relatif rendah. Tingginya perputaran persediaan dan rendahnya DIO menunjukkan bahwa dana perusahaan tidak lama tertanam dalam persediaan sehingga kebutuhan modal kerja menjadi lebih kecil. Kedua, likuiditas perusahaan lebih terjaga, persediaan yang cepat terjual mempercepat arus kas masuk, sehingga perusahaan lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa tekanan likuiditas yang signifikan. Ketiga, efisiensi. Penggunaan dana operasional modal kerja dapat dialokasikan secara lebih optimal karena tidak banyak dana yang mengendap di gedung dalam bentuk persediaan. Keempat yaitu sensitivitas terhadap perubahan permintaan pasar. Penurunan perputaran persediaan pada 2025 mengindikasikan bahwa kebutuhan modal kerja dapat meningkat apabila terjadi pelemahan permintaan atau penyesuaian strategi produksi. Selanjutnya, saran bagi manajemen. Mempertahankan pengelolaan persediaan yang efisien, manajemen perlu menjaga kebijakan persediaan yang ramping atau land inventory agar kebutuhan modal kerja tetap terkendali. Kedua, meningkatkan akurasi peramalan permintaan, kelebihan atau kekurangan persediaan yang dapat berdampak pada pembangkakan modal kerja. Ketiga, mengoptimalkan pengelolaan kas dan siklus operasional perusahaan. Disarankan menyelaraskan kebijakan persediaan dengan pengelolaan piutang dan utang usaha untuk mempercepat siklus konversi kas. Keempat, menyiapkan strategi antisipatif terhadap fluktuasi pasar dengan tetap menjaga buffer persediaan yang optimal. Perusahaan dapat mengurangi risiko gangguan operasional tanpa membebani modal kerja secara berlebihan. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.